Cek, ya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Pak Yosua. Shalom, Pak Shalom Ibu Yos. Linda. Pak Heri. Apa kabar ini? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Ya Pak, saya undang malam ini kita sharing ya di pesan pastoral tentang keluarga yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Oke Pak ya. Siapa? Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, ayo kita doa dulu yuk. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk kita sharing sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Tuhan memberikan kami waktu untuk kami terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Khususnya Tuhan dengan tema keluarga yang memuliakan Tuhan. Bapa di surga, hamba menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan boleh belajar tentang keluarga yang senantiasa memuliakan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, semuanya boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Bapak di surga. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan juga yang boleh tergabung agar semua kami diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Pak Yosua. Ya Pak. Bu Linda ya. Tema kita bulan ini kan tentang keluarga yang memuliakan Tuhan. Ya. Kalau kita belajar tentang keluarga yang memuliakan Tuhan itu kita baca dari ayatnya itu Yosua 24 ya, ayat yang ke-15. Tetapi sebelum ayat yang ke-15 itu sebenarnya ada ayat yang ke-14 seperti ini berkata ya. Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan ya. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Amin. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Baru dilanjutkan ayat yang ke-15-nya demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amen. Nah Pak Yosua ini kan perkataan daripada Yosua ya, kebetulan saya bicara juga Pak Yosua, tapi ini Pak Yosua yang di Alkitab Pak ya. Okay. Ya. Jadi ini Yosua yang berbicara tentang sesuatu yang wajib menurut saya ya, wajib karena kenapa, memang harus ada satu tindakan yang dilakukan oleh manusia kepada yang dia takuti Ya Tuhan ya. Tuhan pastinya ya, yang dia sembah Ya Pak. ya kan. Jadi dikatakan beribadahlah kepada Tuhan Allah, tapi di ayat selanjutnya dikatakan pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Ada pilihan. Ada pilihan. Yes. Tetapi statementnya lagi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Yes. Nah menurut Pak Yosua seperti apa nih Pak beribadah kepada Allah ini kira-kira dari pembacaan kita ini? Di situ dibilang gini Pak ya. Ya. Pilihlah. Hmm. Pilihlah. Hmm. Tuh. Jadi ketika kita setiap bangun tidur, kita tuh udah ada pilihan Pak. Oh. Iya. Terus dari kita bangun tidur sampai kita tidur, yang namanya kehidupan itu kita harus memilih. Ya. Ya kan ya? Setuju. Setuju kan Pak ya? Ya, setuju. Kita pagi-pagi mau sarapan apa nih? Wah, nasi goreng atau apa? Goreng ayam nih, gitu ya. Nah, itu pilihan. Ya. Dalam pekerjaan juga pilihan. Ya. Jadi di dalam beribadah juga kita pilihan. Ya. Itu. Jadi saya pernah dengar gini Pak. Ya. Apa namanya, biasanya di dalam keluarga kan yang Pak Heri pernah waktu di itu tuh di khotbah tuh ibu-ibu, ya kan? Benar gitu Pak ya? Iya, saya bilang banyakkan ibu-ibu ya. Iya, gitu iya, ya. iya, Betul, iya. betul. Tapi firman Tuhan jelas Pak. Ya. Di dalam Mazmur 128 ayat 4 Pak, coba kita buka ya. Ya. Dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yes. Laki-laki Pak, laki-laki
kita laki-laki, ya kan? Jadi laki-laki ya bapak-bapak, ya kan? Betul. Sumbernya bapak-bapak. Bapak-bapak. Nah, begini kesaksian saya Pak ya. Ya, Itu pilihan. ya, Mau gak nih bapak-bapak memulai di dalam satu tindakan? ya. Yang saya lakukan yaitu di dalam tindakan saya memulai mesbah. Mesbah, oke. Mesbah Pak, mesbah keluarga. Hmm. Kesaksian saya waktu kita mulai mesbah itu nggak mudah juga. Nah ini dulu waktu Bapak memulai ini itu kira-kira tahun berapa itu Pak? Aduh, Masih ingat gak itu? Loh, Sudah mau lama ingat. tapi ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya? Iya, Oke, 2019 atau 2018? Iya. Ya kurang lebih seperti itu ya? Kita memutuskan untuk adakan mesbah bersama Pak. Oke. Ajak anak-anak. Ajak anak-anak. Iya. Terus selanjutnya gimana tadi Pak Yosua? Terus kita waktu mesbah keluarga itu kita ajak Pak ya. Ya. Ayo kita mesbah nih gitu ya. Hmm. Tapi nggak semudah itu. Ya, berapa kali gagal. Oh. Gagal. Enggak. Terusnya gagal. Terusnya gimana nih? Kita berunding, gagal lagi. Besoknya kita ajak lagi, gagal lagi. Gagal lagi. Ada aja alasan dari anak-anak, mau inilah, mau itulah, jadinya gagal ya. Terus kita ajak terus Pak, kita ajak terus. Terus berjalan. Kita mulai, kalau saya memulai mesbah saya begini. Mereka doa, terusnya kita baca firman, kita ya bicara-bicara tentang firman itu, terus kita pujian, kita berdoa buat yang lain gitu ya. Doa syafaat. Terus pas udah gitu, kalau kita terus berjalan dan sampai saat ini, Ya. Puji Tuhan. puji Tuhan, kita berjalan sampai saat ini. Ketika kita ada pertemuan di luar gitu ya, Ya. mereka udah terbiasa. Oh. Tetap, ya, mereka Tetap berdua melakukan. tetap Tetap mesbah. menjalankan mesbah. Walaupun Jadi kami ini ada Pak Yosua sama kepentingan Ibu Linda keluar. ada misalkan acara di luar ketemu keluarga lah gitu ya, Ya. atau urusan Ada keluarga, kepentingan. mereka tinggal di rumah, Ya. mereka tetap jalankan mesbah Ya. itu. Ya. Terus waktu Lala ada di Serpong juga saya tanya, Ci kamu gimana doa pi gitu. Jadi kita mulai mesbah itu sekitar jam 8:30 kita mulai. Malam. Ya. Oke. Terus kalau misalnya kita pergi ke rumah saudara nginep atau liburan kemana, kita jam segitu kita Tetap mesbah. Tetap mesbah. Ya. karena udah jadi karakter kebiasaan Pak. Oh, udah kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan. Ya, betul. jadi itu udah terbiasa, jadi ayo udah tahu gitulah ya. Iya. Langsung doa itu, Ya. mesbah itu. Ya. Nah, jadi memang kalau dari yang kita baca tadi itu kan memang betul Pak. Ah. Karena kenapa kalau di Yosua tadi ayat yang ke-15, Yosua 24, dikatakan di situ kan aku. Ya. Nah, perkataan aku ini adalah Yosua, Ya. ya kan? Sebelum ke keluarganya, sebelum seisi rumahnya dikatakan di situ aku dulu. Ya. Ya. Aku beribadah kepada Tuhan. Memang kita harus memilih ya, khususnya para bapak-bapak gitu kan. Ya seperti tadi kesaksian tadi itu, karena kalau kita lihat kan yang di gereja lah contoh, yang banyak itu kan ibu-ibu. Ya. Ya di persekutuan doa di mana di komsel itu lebih banyak juga ibu-ibu ya. Ya. Tapi Yosua juga menjelaskan di sini aku, artinya apa? Ini kepala keluarga. Tadi Pak Yosua sudah kesaksian bagaimana dia juga sulit untuk memulai, gagal lagi, tetapi Ya. puji Tuhan ya, setelah sejak 2019 itu mereka sampai hari ini setia untuk Amin. mesbah keluarga. Ya. Ya, tapi ada gagalnya, tapi Pak Yosua itu memilih untuk tetap mau melakukannya. Sehingga tadi anak-anak mau dan sekarang sudah terbiasa. Iya. Ya kalaupun Pak Yosua pergi sama Ibu Linda, mereka tetap melakukan mesbah. Mesbah, ya. Nah ini hal yang luar biasa. Jadi Yosua mengajarkan kita sebagai pemimpin wajib untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, Iya. kita mulai dari setiap kita laki-laki atau setiap kita kepala keluarga. Tetapi Yes. misalkan, wah saya ini merantau gitu kira-kira, ya kan? Nah tadi seperti tadi Lala itu dia di Gading Serpong, Ya. dia ke rumah keluarga di sana, Ya. keluarga mami ya panggilannya ya. Mama. Mama, oh ya kalau mami ibu ya. Ya. Iya. Ya kan, kalau mami Ibu Linda, kalau mama ada di Serpong. Ya.
dia tetap juga beribadah. Iya. Jadi artinya dia sudah terbiasa lagi memimpin dirinya. Jadi gaya hidup, Pak. Jadi gaya hidup. Iya. Tuh. Dipimpin dari keluarga, Ya. ketika kita sudah nanti akan ada waktunya kita juga akan berpisah, dia sudah terbiasa. Karena Betul. sudah biasa dipimpin dan sekarang dia bisa memimpin Dirinya sendiri. Nah, Gini Pak ya, Ya. saya tambahin nih Pak ya. ya, Mesbah keluarga itu penting Pak ya, sangat penting. ya. Yang pertama, kita membangun kerukunan. Oh, oke, Iya. ya. Kerukunan, Mm, kesatuan, kesatuan, kesehatian. kesehatian. Karena firman Tuhan bilang ketika kita ada kesatuan, Iya. di situ ada berkat Tuhan. Yes. Amin. Iya, ada Amin. berkat Tuhan. Saya ambil contoh begini. Nabi Nuh, dia buat batra kalau dia nggak bersatu, nggak jadi itu batra, Pak. Oh. Anak-anaknya disuruh ini, dia pergi. Oh, Ya kan? mm. Jadi mereka satu. Satu. Kompak gitu Pak ya. Iya. Sekarang kan lagi ada kejuaraan dunia nih. Wah, Dunia juga bola mengikuti nih, berarti. ya, Ya, iya. aduh. Ya, Pak, ya. Kalau saya sih nggak mengikuti Pak. Langsung saya hasilnya doang. Iya kan? Ya. Iya, iya. Kalau Timnya. dia bawa tim yang satu ini Mm. nggak ada kesatuan, Mm. dia bawa bola sendiri, Iya. ya gimana Pak ya? Nggak Ya kan bisa. nggak bisa. Nggak bisa, Nggak dia harus bisa. berbagi ya kan. Berbagi benar Iya. Pak. Dia kalau diserang di sini harus kasih teman Iya, dulu gitu ya. gitu. Tuh. Jadi saling kerjasama. Benar. Ah. Itu pertama tuh Pak. Ya. Ada kesatuan. Mm. Ketika kita ada kesatuan, Ada maka kerukunan ya. kerukunan berkat Tuhan. Karena Iya. firman Tuhan ada tuh perkataannya. Mm. Yang gimana? Saya ada nih, saya Ya. bacakan ya. Ya. Di dalam Mazmur 133, Ya. demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-1, persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Ya. apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yes. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, Ya. yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ada berkat Pak. Ya. Ketika kita ada kerukunan, Yes. ketika kita ada kesatuan, Ya. Alkitab yang bilang Pak, Ya. firman Tuhan, Ya. Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Wow. Itu Pak. Luar Untuk biasa. itu, Luar biasa. ya Pak, Amin. ketika kita mau diberkati Tuhan, ya salah satunya rukun lah. Rukun Ya, lah. rukun. Satulah gitu. Ya. Ya. Jadi memang ketika ada mesbah itu kita bisa ada sharing-sharing ya. Kita Benar. cerita. Betul. Jadi Keluarga kita kuat. kesempatan dalam arti setelah mungkin doa ada Ya. yang mau dibicarakan Nah, ada itu, keberanian Pak. gitu ya. Ya, ya. Ada kesempatan sharing Ya. ya kan mungkin seharian udah capek Ya. kerja masing-masing. Ya. Tetapi di dalam mesbah ini setelah kita doa mesbah baru nih tanya nih Iya, kira-kira gimana sekolahnya ya Ya, kan. ya. Misalkan Pak Yosua Gimana? juga gimana pengalamannya Iya. ya Ya. sepanjang hari ini. Betul. Jadi ada ya di situ tadi ada keterbukaan ya, ada Ya. kemauan untuk saling menceritakan. Ya, Terus sehingga yang kedua nih Pak ya. Ya, Yang kedua, yang Ya. pertama kan kerukunan. ya kerukunan. Yang kedua itu ketika kita mesbah Pak, Mm. kita membentuk karakter dan roh mereka Pak. Oh, Gitu. Karena kita pasti Pak Heri setuju nih kalau saya bilang begini nih. ya, Kita menyekolahkan anak kita, ya. tujuan dia menjadi orang. Hmm, Benar kan Pak ya? supaya pinter. Supaya pintar. Ya, Terusnya nanti supaya berhasil lah. berhasil. Ya, Nah, Ya. ah, dia di sekolah dibentuk kepintarannya. ya, Ya. ya, Tetapi tanpa kita bentuk di rumah, dalam keluarga, yaitu Ya. salah satunya mesbah. Mm. Roh mereka harus dibentuk juga Pak. Iya, Takut Ya. akan Tuhan, nilai-nilai Kristus. Kristus Ya. gitu. Nah jadi ketika mereka takut akan Tuhan, Ya. dimanapun mereka berada, ya. hidup mereka menyenangkan Tuhan. Amin, amin. Saya amin. selalu bilang begini Pak sama anak-anak saya, apa yang Tuhan larang jangan lakukan, Ya, Ya. apa yang Tuhan suruh lakukan. lakukan. Gitu. Sesimpel itu ya Pak. Ya, Yes, yes. Jadi kalau ada yang diperintahkan Tuhan, lakukan. Ya. Kan? Ya. Kalau ada yang dilarang Tuhan, jangan lakukan. Jangan lakukan. Ya. Betul. Jadi terjadi pembentukan roh ya, karakter benar dan roh ya. Pak. Jadi seimbang. Seimbang. Jadi di sekolah udah pinter ya, ya kan, pintar. ilmunya dapet di Ya. sekolah, di rumah dibangun kerohaniannya, Ya. sehingga ada karakter dan nilai-nilai Kristus ya, Ya, dalam kehidupannya. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan Pak? Itu dulu Pak. Itu dulu. Ya, mungkin
Mungkin Ibu Linda? Ada, Ada, Pak. ada. Saya Oke. mau tambahkan ya di dalam Ulangan 11 ayat 19. Firman Tuhan katakan begini, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Iya, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, iya. apabila engkau berbaring Ya. dan apabila engkau bangun. Oke. Nah, artinya maksudnya diulang-ulang, Pak. Ini firman Tuhannya kan tentang kita sujud menyembah kepada Tuhan. Iya. Ya, jadi apabila kita duduk kita omongin. Ah, Kita harus hidup takut akan Ya. Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan. Ya kayak gitu ya. jadi disampaikan ya terus ya. Ya, sampaikan terus Pak nasihat kita sama anak-anak jangan bosan-bosan. Ya, supaya apa? Anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Ya. Karena saya percaya ketika anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia menjadi anak-anak yang kuat, Pak. Iya. Iya, gitu. Ya, jadi Seperti betul itu, itu, Pak. Bu Linda. Jadi saya pengalaman ini kan, Ya. Ya. waktu saya sekolah itu STM, kita ada namanya muda-mudi. Ya. Jadi selalu itu diajak doa setiap hari Selasa. Iya, Pak. Ya. Rutin setiap Selasa datang. Ya, kita ada tiga temen ya yang bisa bareng-bareng itu ngekos di rumah abang itu. Ya kadang yang satu mau tapi satu lagi gak mau gitu. Iya, iya, iya. Nah kalau saya mau terus setiap hari Selasa itu. Dan itu betul. Benar. Ketika kita itu diulang-ulang ya kan. Iya. Setiap doa terus diulang-ulang kan kita doa itu ada firmannya, terus ada doanya, ada doa pergumulannya ya kan. Iya, iya. Ya. Itu membuat kita itu lebih berani ngomong sama Tuhan. Ya kan, lebih terbuka juga sama Tuhan. Kenapa? Betul. Keluhan kita, apa yang ada dalam hati kita itu kita curahkan semua sama Tuhan. Ya. Dan itu membuat kita tenang. Ya. Gitu ya. Jadi itu betul memang itu harus diulang-ulang ya sehingga ya sampai hari ini kita tetap kuat dalam Tuhan. Betul. Jadi saya sangat setuju tuh Bu. Tadi itu yang Ya. memang harus firman Tuhan itu harus diulang-ulang, Iya, Pak, betul. ngingatin mesbah harus Nasihat. diulang-ulang. Nasihat itu harus diulang-ulang ya. Jadi Paling mereka penting, kuat ya Pak Jadi ya. mereka kuat terus. Kalau ada masalah, kalau ada apa, Iya. mereka kuat. Iya. Ya, Gitu. karena mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan. Iya. Oke, jadi itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang keluarga yang memuliakan Tuhan, memang seperti Yosua bilang tadi itu, iya, dimulai dari seorang pemimpin, baru dilanjutkan oleh istri atau seisi rumah atau anak-anak, bahkan siapapun yang ada di rumah kita harus beribadah senantiasa kepada Tuhan. Tetapi masih ada next, ya, masih ada next. Kita harus tetap setia, Ya. ya kan? Karena ternyata kehidupan kita ini selama di dunia ini itu harus menjadi suatu perjuangan. Ya. Ya Pak Yos. Ya, benar Pak. Ada enggak halangan-halangan yang membuat Pak Yos kadang-kadang tuh gagal Pak, tantangan itu Pak? Atau memang ada tantangan tapi Bapak tetap mau beribadah atau mesbah kira-kira? Ini dalam keluarga dulu dah Pak ya. Ya, dalam keluarga nih pastinya. Ya, dalam keluarga. Karena kita bicara keluarga. Ya, karena kita bisa keluar. Berbicara tentang kesetiaan. Ya. Ya. Ya, namanya rumah tangga Pak ya. Ya. Ada aja Pak ributnya Pak. Ya. jangan Pak Heri kira saya nggak pernah ada selisih paham. Ya. di sini. Ya. Pasti ada Pak. Ya, pasti Ya. ada. Namanya keluarga pasti ada selisih paham. Ya. Ya kan, kesetiaan. Tetapi kita cepat menyelesaikannya. Gitu. Karena oke. ketika sesuatu hal kita diamkan, satu saat itu kan meledak. Gitu. Jadi ketika kita ada satu masalah gitu ya, cekcok atau enggak sependapat Iya, gitu iya. ya. Ya cepat kita selesaikan. Nanti pulih lagi. Pulih lagi. Iya, gitu Pak. Iya. Jadi memang berbicara tentang beribadah kepada Tuhan ini kan, kalau kita lagi cinta mula-mula kan api itu menyala-nyala. Benar ya. Pak. Semangat terus. Tetapi berjalannya waktu ada kesibukan. Seperti Ya. tadi itu Pak bilang, mungkin dalam keluarga itu ada cekcok, Ya. gesek. Kan yang membuat kita seolah-olah berat untuk memulai lagi mesbah ya. Iya benar Pak. Tapi kalau kita sudah ada sikap untuk tetap setia kepada Tuhan, maka kita harus berani menyelesaikan. Iya. Ya kan? Tadi Pak Yosua bilang cepat-cepat menyelesaikan Selesaikan. masalah. Sehingga Pak balik lagi komunikasi. Jadi dalam Tuhan juga gitu kan Pak ya. Betul. Sama ya. Iya. Ya kan kita seringkali gagal dalam Tuhan. Betul. Namanya kehidupan pasti kita
jatuh. Ya. Ya, entah jatuh di dalam dosa kita, ya, kedagingan kita, itu pasti ada. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, terus kita kembali, ya kan. Terusnya kita pulih lagi. Ketika kita minta kepada Bapa, kayaknya Tuhan itu dekat gitu ya. Dia enggak pernah tinggalkan kita. Yang penting kita mau kembali aja. Kita mau memperbaiki. Bapak itu nunggu loh. Iya. Gitu Dan nunggu. dia bilang dia tetap setia. Tetap ya. setia. Ketika kita mengaku dia adalah setia dan adil. Iya. Ya, jadi dia mengampuni setiap kita. Amin. Ya. Jadi betul. Jadi yang kedua tadi saya bilang harus ada senantiasa kesetiaan. Ya, sepanjang umur hidup kita ini tantangan ada, masalah ada, pergumulan ada, tetapi kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Komitmen, Pak. Komitmen. Kalau bicara kesetiaan itu bicara komitmen. Komitmen ya. Jadi kalau komitmen itu walaupun dalam suka dan duka aku tetap setia, itu komitmen. Walaupun nih, Pak. Walaupun. Itu udah seperti janji pernikahan saya lihat ini ya. Iya, Pak. Iya, betul. Di dalam keluarga, di dalam apapun juga pasti ada tantangan pribadi, keluarga. Nah, saat kita membangun mesbah, kan ada tantangan kan? Seperti kami mula-mula gitu. Tapi kami kan memilih komitmen. Kami mau gitu kan. Supaya apa? Supaya membangun anak-anak kami menjadi anak-anak yang kuat. Anak-anak yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Iya. Jadi kita harus setia. Setia itu komitmen, Pak. Ya, penting. Memang itu harus perjuangan. Ya. Tapi yang bisa bertahan itu karena komitmen. Oke. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhan yang memampukan. Amin. Ya. Untuk kita berkomitmen. Iya. Itu menurut saya ya. Jadi itu betul tuh. Jadi memang dalam kesetiaan itu harus ada komitmennya ya. Karena komitmen itulah kita mau bayar harga ya. Walaupun tadi banyak kesulitan, masalah, tapi kita tetap komitmen mau bayar harga ya. Dan yang ketiga dari membangun memuliakan Tuhan ya lewat keluarga tadi itu, yang ketiga itu kalau kita baca tadi dari Yosua 24 ayat yang ke-15 itu adalah tentang keteladanan. Ya. Dimulai dari tadi seorang Yosua, baru keluarganya, baru dia sampaikan kepada orang Israel. Betul. Ya, orang Israel dikatakan pilihlah bagimu Allah, ya kan? Apakah Allah nenek moyangmu atau Allah yang orang Amori yang kita diamin ini? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah mungkin ya bisa saja ya ada orang Israel nggak percaya kepada Allah gitu ya. Tapi mereka tetap beribadah kepada Allah. Ini menjadi teladan. Di dunia ini oke, kita bilang itu kekristenan itu banyak. Tetapi menjadi pengikut Kristen yang sejati atau pengikut Kristus yang sejati mungkin tidak terlalu banyak. Artinya apa? Kita lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak percaya. Tapi kalau Yosua berkata, mungkin sekalipun orang Israel tidak beribadah kepada Allah, saya akan tetap beribadah. Nah ini menandakan satu keteladanan. Hidupnya Pak ya. Hidupnya. Jadi berkat. Walaupun orang lain mungkin gak percaya sama Tuhan, tapi saya tetap percaya sama Tuhan. Tetapi puji Tuhan kalau kita baca ayat selanjutnya, dikatakan di situ orang Israel pun akhirnya tetap beribadah kepada Tuhan. Itu terjadi karena kenapa? Pastinya satu keteladanan. Betul, ketika kita jadi teladan, kita bisa jadi berkat, Pak. Amin. Ini tadi seperti kesaksian tadi Pak Yusuf kan, dimulai dari keluarga Bapak. Akhirnya sekarang anak-anak ngikut. Ya, jadi anak-anak dimanapun dia berada, khususnya tadi anak pertama ya, jadi dia tetap kebiasaan untuk tetap mesbah. Ya, jadi teladan ini sangat penting dan saya percaya teladan ini juga lah yang membawa orang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Selama garam kita tetap asin, pasti cari. Pasti dicari ya. Garam murah. Tapi kalau kita mau makan sesuatu sayur perlu garam. Garam itu pasti dicari. Selama garam kita tetap asin di komunitas kita, di pekerjaan kita, pasti kita dicari orang. Kalau garam kita
ya masalahnya nih Hambar. hambar Hambar. nih gitu. Nggak jadi berkat. Selama kita jadi berkat, pasti orang cari kita. Yes. Amin, amin. Jadi orang lihat Hidup Kristus kita. itu hidup kita. Yes. Ya. Ya. Saya puji Tuhan. Ini bukan saya yang membanggakan, bukan gitu. Tadi saya baru dapat dari WA dari tukang. Ya. Dia bilang, "Pak, terima kasih. Saya sudah dikenalin, diberi berkat sama Bapak. Biar nanti Tuhan berkati Bapak ya." Terus saya bilang, kita semua diberkati Tuhan gitu. Terus nanti saya doain Bapak biar hidupnya diberkati Tuhan, keluarga gitu. Jadi dalam hidup kita bukan kita ini biar orang lain yang lihat gitu. Yeah. Itu jadi nilai dalam Jadi hidup. menjadi terang. Iya, Sama ketika garam kita kita asin, Pak. ketika kita menjadi berkat buat orang lain kan, mereka tuh melihat siapa nih? Oh, anak Tuhan, ya kan? Bertanya-tanya ya. Ya. Oh, orang Kristen. Ya, identik kan dengan kasih Kasih. orang Kristen itu. Jadi di situ orang lain melihat kita menjadi berkat, nama Tuhan yang Nama dimuliakan. Tuhan yang dimuliakan. Oh, ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya, betul gak? Iya, Benar, Pak? betul-betul. Ya, itu. Jadi ketika kita memberikan nilai-nilai sesuai kekristenan, nilai-nilai Kristus, maka itu akan dirasakan. Ya. Ya, benar dan itu dia, mereka Pak. akhirnya memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan Yang ya. paling penting itu Ya. ketika kita kasih kita, kehadiran kita gitu ya, dirasakan orang lain, oh ada sesuatu gitu ya. Ya, Pasti mereka melihat siapa ini? Oh, orang Kristen. oke. Pasti nama Tuhan yang dimuliakan kan? Ya. Oke. Iya, itu saya percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pesan pastoral malam hari ini berbicara tentang bagaimana keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan ya. Jadi kita mulai dari pribadi kita sendiri sebagai kepala keluarga, dilanjutkan dengan istri dan anak-anak kita, lalu kita menjadi tetap di dalam kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan, dan lewat kesetiaan kita itu kita menjadi teladan dan banyak orang percaya dan memuliakan Tuhan. Ya Pak ya? Ya. Ada lagi yang Pak Yosua sampaikan dan Ibu Linda, silakan. Udah cukup. udah kayaknya. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, jadi itu pesan pastoral kita pada saat malam hari ini. Kiranya ini memberkati setiap kita dan kita mau untuk tetap membangun mesbah kita Amin. atau peribadatan kita kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yosua silakan berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Raja kami, Allah yang luar biasa Tuhan. Amin. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan Bapa. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Ya. Engkau Tuhan yang mencukupkan kami Tuhan. Kami tahu itu Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan di dalam sharing kami Tuhan, biar menjadi berkat bagi kami semua. Dan nama Tuhan Yesus saja yang permuliakan. Amin. Biar kami Tuhan terang kami bercahaya, tetap bercahaya dimanapun kami ada. Biar nilai-nilai Kristus itu ada dalam hidup kami. Dan kami bawa keluarga kami Tuhan. Oh, keluarga yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati umat-Mu. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan, apa yang hari-hari ini Tuhan di dalam pergumulannya Tuhan. Engkau buka jalan dan pasti buka jalan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Yosua, Ibu Linda. Sama-sama, buat Pak. sharingnya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian pesan pastoral hari ini. Yes. Kita berjumpa dalam pesan pastoral berikutnya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Oke.